Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus memikirkan mengenai pendidikan. Kali ini kita akan membicarakan pendidikan dan masa depan. Pendidikan dan masa depan di dalam Amsal pasal 19 ayat 20 dikatakan seperti ini. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saudaraku yang kekasih, menarik kalau kita memikirkan bagaimana masa depan sebetulnya ada di kekinian. Bagaimana masa depan sebetulnya dipersiapkan di dalam pendidikan. Sehingga pendidikan memang sangat dicermati dan disiasati dengan bijak oleh orang-orang dunia. Mereka memacu pendidikan melengkapi dengan cara yang luar biasa untuk menemukan kegairahan dan kemenangan di dalam segala-galanya. Sehingga pendidikan diorganisir sedemikian hebatnya, sedemikian luar biasanya. Pendidikan digarap sedemikian ketatnya. Dengan harapan apa? Dengan asumsi apa? Tentunya dengan harapan dan dengan asumsi supaya orang-orang mempunyai masa depan lewat pendidikan. Nah, itu menjadikan pendidikan menjadi sangat mahal karena dilengkapi dengan berbagai hal-hal yang luar biasa. Semakin hari kesadaran semakin muncul. Bukan saja fasilitas, cara mengajar, persiapan-persiapan, perhitungan-perhitungan. Dari IQ orang merasa tidak hanya penting IQ saja, kemudian ditambahkan apa yang disebut EQ, dari EQ bertambah lagi apa yang disebut HQ. Ya, ada juga yang mengatakan EQ dalam pengertian adversity questions. Lalu ada pengembangan-pengembangan yang sangat hebat. Ada apa dengan hal itu? Jawabannya sederhana, karena orang perlu dilengkapi untuk menggapai masa depan. Nah, mari kita kembali saudaraku. Bukankah seharusnya pendidikan Kristen juga memandang hal-hal seperti itu? Karena di kekinian di dalam keberimanan kita kepada Tuhan, Tuhan mengajarkan kita sebetulnya prinsip yang sangat menarik. Ketika dikatakan aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman, itu janji kepada murid-murid. Artinya berbicara tentang Tuhan bukan berbicara hanya di kekinian tetapi masa depan. Yang kedua, Yesus juga berkata, untuk apa kau takut di dalam kehidupan? Kematian bukan apa-apa, karena di dalam iman yang sungguh engkau akan memasuki kekekalan. Bahkan di dalam kekristenan kita diajar untuk menggapai bukan saja waktu yang disebut masa depan, tetapi kekekalan. Menarik bukan? Nah, oleh karena itu, kekekalan yang digambarkan untuk menerobos kesementaraan, menciptakan sebuah pemahaman betapa keunggulan iman Kristen menembus waktu yang ada. Saudara-saudara, dari sini kita mulai belajar untuk memperhatikan apa yang dikatakan Alkitab. Oleh karena itulah betapa pentingnya pendidikan diperhatikan, sehingga guru bagaimana menaruh pengharapan yang solid untuk menciptakan masa depan lewat pendidikan. Maka guru harus dibangun dalam kesadaran yang utuh. Maka dikatakan dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Sehingga dengan demikian tiap orang belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tiap orang belajar untuk terus bergumul di dalam kehidupannya. Setiap orang belajar untuk terus dididik dan terdidik. Bukan sekedar ajar belajar saja. Bukan sekedar ilmunya. Tetapi betul-betul menyangkut kepada keseluruhan aspeknya. Sehingga dia betul-betul dididik untuk melihat masa depan. Sehingga pertandingan menjadi penting. Ya. Memang saudara yang kekasih, itu yang kami lihat misalnya ketika kita mengerjakan pendidikan di pedesaan lewat Yayasan Mika, misi kita bersama. Bagaimana kita membangun dan memikirkan secara utuh. Sebuah pendidikan yang bagus selalu mahal. Tetapi kalau mau mengubah masa depan, memberikan masa depan kepada anak-anak supaya masa depan penuh dengan harapan, tentu yang terbaik. Akibatnya mahal. Tetapi kami berprinsip, khususnya di dalam pemikiran-pemikiran tentang mahal, bagus tidak selalu harus mahal. Artinya bagi yang bayar. Secara operasional bagus pasti mahal. Karena fasilitas harus bagus juga. Tetapi yang mahal tidak selalu harus bayar mahal. Maka anak-anak kita subsidi untuk mendapat yang mahal-mahal. Kita bertanding, kita berjuang secara luar biasa. Ya. Dan puji Tuhan yang luar biasa. Allah yang ajaib, yang hebat itu. Dia memberkati orang yang mau melayani dia dengan kesungguhan. Bukan hanya kata-kata. Dia memberkati orang yang mau koreksi diri. Melengkapi apa yang kurang. Bukan hanya bicara ke sana dan ke sini. Oleh karena itu menjadi sangat menarik ketika itu diwujud nyatakan menjadi sebuah kegerakan, maka lahirlah sekolah bermutu dengan harga yang murah. Mereka bisa membayar karena mereka cukup membayar seberapa mereka mampu membayar.
Tapi fasilitas tidak boleh apa adanya. Fasilitas serba unggulan. Kenapa? Karena kita menyadari betapa pentingnya untuk menciptakan masa depan. Karena kita menyadari betapa pentingnya sebetulnya siswa-siswa Kristen itu menghadapi pergumulan-pergumulan yang penting untuk mampu bertarung di waktu yang ada di depan. Karena itulah kita sebagai umat Kristen tentu bertanggung jawab terhadap hal itu. Guru-guru mestinya pada waktu ngajar Anda sadar betul. Kalau Anda guru Kristen, ini bukan sekedar ngajar untuk menyelesaikan target kurikulum. Ini bukan sekedar ngajar untuk kemudian mengisi waktu karena Anda dibayar. No. Tapi Anda betul-betul mengajar dan mendidik anak-anak dengan harapan yang besar supaya anak-anak itu mempunyai masa depan. Itu harus ditanamkan dalam batin kita. Sehingga kita tidak boleh mengkhianati semangat pendidikan yang agung. Semangat pendidikan yang luar biasa itu. Sehingga pendidikan sekali lagi tidak sekedar memberikan ilmu, tetapi menyiapkan mereka juga untuk memperhatikan masa depan. Supaya dikatakan mereka menjadi bijak untuk memahami masa depan, menguasai masa depan. Nah, oleh karena itulah pergumulan demi pergumulan di dalam kehidupan menjadi pertarungan demi pertarungan yang perlu untuk diperhatikan. Pergumulan demi pergumulan yang harus dimenangkan. Ayo bertanding. Anda tidak boleh menjadi pengecut dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama tadi, guru-guru harus menyadari pendidikan sangat berkaitan erat dengan masa depan. Sehingga di kekinian, pembenahan, pemberian keilmuan harus menjadi sangat penting. Tetapi yang kedua yang penting tidak boleh diabaikan juga adalah bukan saja proses mengajar tadi berkaitan dengan masa depan, tetapi juga unsur pendidikan, tetapi juga ada di sana unsur keimanan. Bagaimana iman itu pun harus diberikan kepada anak-anak supaya dengan iman dia mampu mengontrol dirinya dan mengarahkan dirinya kepada masa depan itu. Sehingga dia tidak terlena, terperangkap ke kiri, ke kanan, lalu terpuruk di tengah jalan tanpa berdaya menggapai masa depan. Atau dia bisa bertanding dan sampai ke masa depan, tetapi tidak mampu menguasai masa depan dan dia terpuruk pula lagi di masa depan. Dan ironisnya mungkin dia terpuruk, jatuh hancur dalam keberhasilan. Maksudnya bagaimana, Pak? Oh yes, secara educated dia oke, pekerjaan bagus, uang banyak, tapi hidupnya morat-marit. Berkeluarga tidak beres, gaya hidup tidak karu-karuan. Why? Karena dulu dibenahin, dibekalin dengan ilmu, tetapi tidak dengan iman, sehingga terjadi kesalahan. Sehingga dia tidak bijak lagi mengelola kehidupan. Ia terjebak pada sebuah perangkat kehidupan yang salah. Ini tentu saja menyedihkan. Jadi, kita perlu berpikir dengan serius sebagai para pendidik untuk mencermati apa yang kita lakukan. Itu sebab makin hari sebetulnya kehadiran sekolah banyak yang makin menggelisahkan. Belum lagi kurikulum dan sikap pemerintah yang seringkali mendua dan tidak jelas dalam soal pendidikan. Ganti menteri, ganti program. Ini terjadi, itu terjadi, lebih banyak dunianya terjebak dalam perdebatan tanpa pernah bisa menyelesaikan yang seharusnya. Kalau ngomong selalu diawang-awang kita ini, sepertinya bagus. Padahal Vietnam semakin mendekati kita dalam sumber daya manusia. Kita sekarang ada di bawah Malaysia, padahal dulu kita ada di atas. Tapi itu tidak pernah dibicarakan bagaimana untuk menggapai kemajuan. Kita tidak belajar dari luar. Di luar pendidikan semakin hari semakin murah supaya bisa digapai oleh banyak orang, seluruh rakyat. Tapi di Indonesia semakin hari semakin mahal, semakin sulit pula. Nah, oleh karena itu saudara, ini menjadi semacam satu hal yang dilematis di dalam kehidupan kekristenan. Bagaimana mau menggarap itu? Oleh karena itulah sekolah-sekolah Kristen harusnya mampu menempatkan diri menjadi partner untuk melengkapi kekurangan pemerintah, mengisi kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga dengan demikian bisa memberikan kontribusi bagi bangsa. Sehingga bukan saja masa depan anak atau siswa, tetapi masa depan bangsa pun ada di sana. Karena dihasilkan orang-orang yang bermutu di dalam pemikiran-pemikiran yang sungguh-sungguh. Jadi harus diperhatikan. Sementara bagi anak didik sendiri dikatakan dengarkan nasihat, terimalah didikan. Nah, bagaimana juga siswa menyadari dirinya? Ini dari satu sisi. Supaya si siswa membekali diri, ya, bagaimana dia mampu untuk menerima nasihat. Siswa harus juga menyadari kalau mau menggapai masa depan, you mesti ngerti. You masih muda, masih kurang pengalaman. Ayo perhatikan orang yang pengalaman.
Bagi saya terlalu sulit selalu kalau melihat banyak orang berbicara atau anak muda berbicara dengan orang yang pengalaman tanpa pernah memahami atau menghargai dengan siapa dia berbicara. Maka bagi saya orang-orang seperti itu sudah kehilangan masa depan. Karena dia tidak punya masa depan sebetulnya. Loh, kok ngomong gitu Pak? Jelas. Karena dia tidak mampu menghargai pengalaman. Maka orang yang tidak mampu menghargai pengalaman, dia tidak punya masa depan. Dia tidak mampu belajar dari orang lebih tua. Maka yang tidak mampu belajar lebih tua, dia tidak akan punya masa depan. Karena orang tua sudah melewati masa lalu, masa kininya dia, dan masa depannya dia di hari tuanya itu. Bagaimana perjalanan dilewatinya? Sementara anak muda masih 2 etape, 2 pun belum selesai. 1 adalah masa lalunya dan mungkin sedang masa kininya dalam kemudahan usia. Itu saja belum diselesaikannya tuntas, apalagi bicara hari tuanya. Belum tentu dia sukses, sesukses yang tua. Mestinya dia belajar, bukan? Kalau dia belajar, dia akan memperhatikan masa depan. Itu loh nasihat. Nah, jadi anak-anak Kristen mestinya memperhatikan nasihat. Mau menghargai, mengapresiasinya. Sehingga kalau yang dari sudut guru yang pertama memberikan didikan ilmu dan didikan iman, maka bagi siswa yang pertama adalah menerima nasihat secara utuh untuk menyadari betapa pentingnya apa yang harus dilakukan. Sehingga dengan demikian dia mengerti betul nilai-nilai kehidupan yang harus dijalaninya. Dan dari situ tentu kedua dituntut juga supaya si siswa ini menerima didikan, yang memberikan arah kepadanya, yang memberikan nilai-nilai kepadanya. Siswa yang merasa selalu lebih pintar dari gurunya tidak akan pernah menjadi orang yang utuh. Siswa yang merasa tahu satu dan sudah hebat, dia akan menjadi orang yang berhenti untuk bertumbuh dan berkembang dalam kehidupannya. Siswa yang tidak menghargai didikan, ia tidak akan pernah terbentuk pada dirinya. Dan ia pun tidak akan pernah mampu, jangankan mengendalikan dunia ini, bahkan dirinya pun tidak akan bisa. Nah, di sini yang pentingnya saudara yang kekasih, bagaimana pendidikan Kristen itu dihadirkan pada tempat yang utuh, dan bagaimana iman Kristen itu sebetulnya mempunyai korelasi dan tanggung jawab yang seutuhnya dalam soal pendidikan. Sehingga gereja tidak bisa melarikan diri. Gereja mesti ada di sana memperhatikan. Ini tidak sama dengan gini ya, gereja mendirikan sekolah-sekolah Kristen. Bukan itu. Tapi semangat dari pendidikan yang didasarkan pada tanggung jawab iman Kristiani tadi. Seperti Yesus yang berjanji akan menyertai kita hingga kesudahan zaman ini. Seperti Yesus yang sudah menjanjikan bahkan kekekalan dalam keberimanan kita. Bukankah seharusnya pendidikan mampu dihadirkan seperti kata Alkitab untuk memberikan masa depan? Sehingga terjadi satu kerjasama yang menarik antara guru dan siswa, antara gereja dan sekolah, untuk mengelola bersama-sama bagaimana membentuk anak menggapai masa depan. Ini akan menjadi PR yang tidak pernah habis, saudara yang kekasih. Kita membicarakan misalnya sebelumnya tentang bagaimana pendidikan dan menciptakan perubahan. Karena dengan perubahanlah kita bisa menggapai masa depan. Saya kira di banyak tempat sekarang kalau kita mau jujur, pembangunan gedung gereja cukup banyak. Khususnya daerah Kalimantan, gereja kiri, gereja kanan, belok mana juga gereja. Cerita selalu penginjilan, banyak sharing, misi sharing ini. Ada gereja-gereja yang sudah mau rubuh, tidak punya dinding. Memprihatinkan, menyedihkan. Lalu banyak kita mungkin dari kota, terbeban, membantu. Tapi pernahkah kita mengerti? Kita tidak pernah menyelesaikan persoalan. Pernahkah kita sadari? Kita sebetulnya hanya memperpanjang persoalan. Pernahkah kita sadari? Kita tidak pernah membangun masa depan. Pernahkah kita sadari? Sebetulnya kita tidak bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Maksudnya bagaimana? Sederhana sekali. Kita kirim, mereka dapat dinding gereja. Kita kirim, mereka dapat genteng untuk gereja. Kita bangun, mereka punya, tadinya tidak punya. Tempat ibadah. Tetapi, apakah mereka makin pintar? Tidak, karena kita tidak pernah mengajar mereka. Apakah mereka makin terlatih? Tidak, karena kita tidak pernah mendidik mereka. Apakah kemudian mereka mampu mengubah diri untuk menggapai masa depan? Tidak, karena kita tidak pernah membekali mereka. Tragis bukan? Sehingga tanpa sadar, di dalam kerinduan membangun yang benar, justru kita menggali lubang yang salah. Karena itu, tidak heran kalau kemudian di desa-desa banyak gereja dibangun, banyak pula gereja yang rubuh. Karena nggak akan mampu memelihara, memaintenance-nya.
Dan kemudian tidak heran pula kalau banyak orang menceritakan kesusahan-kesusahan di desa-desa hanya dengan menceritakannya. Gereja yang rubuh lah, yang gak punya dinding lah, menangis lah, meratap lah, segala macam. Membuat kita yang di Jakarta misalnya sedih hati lah, ambil bagian lah. Tapi tanpa pernah memikirkan secara utuh. Apakah kita sedang menyelesaikan persoalan atau hanya memperpanjang saja sebetulnya. Hari ini mereka punya gedung, 2 tahun lagi tidak punya gedung lagi, bikin gedung lagi, tidak punya gedung lagi, dan seterusnya. Padahal perubahan inti, bagaimana umat itu dididik dan terlatih, tidak pernah menjadi pemikiran yang serius dan ditaruh di depan. Saya kira ini perlu menjadi sebuah pemikiran kita pula, bukan? Nah, oleh karena itulah saya kira anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan disadarkan, diingatkan. Supaya kita jangan hanya sekedar mengikuti gerakan A, gerakan B, bikin A, bikin B. Apalagi kalau menjadikan itu tempat kehidupan, tempat cari makan kita. Sehingga pelayanan yang dikerjakan sebetulnya bukan melayani orang-orang itu. Tetapi untuk menghidupkan saya. Oh, saya betah di situ karena saya bisa hidup dari situ. Saya tidak berani ke tempat lain karena saya takut untuk bertanding. Bukankah itu menyedihkan? Bukankah itu mengerikan? Tapi mentalitas itu banyak hidup. Sehingga jangan heran kalau desa tetap desa sudah puluhan tahun hadir gereja. Desa tetap desa tidak ada yang berubah. Sudah puluhan tahun gereja di sana. Desa tetap desa dan orang tetap saja buta huruf. Sudah puluhan tahun gereja di sana. Kalau gitu, apa masa depan yang dijanjikan? Apa masa depan yang diciptakan? Sebuah pertanyaan yang menggugat, bukan? Yang membutuhkan dan memerlukan jawaban. Oh enggak Pak, dulu situ gereja 1, sekarang 2, sekarang 3, sekarang 5, sekarang 7, sekarang 10. Bagus. Tentu saja mudah membangun gereja di mana tidak ada gereja. Pertanyaannya, what next? Apa sesudah itu? Seperti yang saya bilang tadi, 10 gereja baru tumbuh, tak ada perubahan pada umat. 20 gereja bertambah, tetap saja umat bodoh. 30 gereja bertambah, masa depan tak pernah menjadi lebih baik. 30 tahun berjalan sudah. 40 tahun, 50 tahun, apalagi kalau mundur cuma 15 atau 10 tahun. Semua tampak tetap sama. Kecuali itu, tadi tidak ada gedung gereja, sekarang ada. Tapi manusianya yang sejati, manusia yang adalah gereja itu, nggak ada yang berubah. Sehingga gedung saja yang kita bangun, lalu kita puas. Mari kita perhatikan pendidikan. Tapi memang membangun pendidikan, membangun sesuatu jangka panjang yang terus bergerak secara dinamis. Yang tidak pernah bisa dihentikan. Yang terus menciptakan perubahan demi perubahan, pengharapan demi pengharapan yang luar biasa. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, seharusnya kita sungguh-sungguh bersama-sama sebagai umat Tuhan gandeng bergandeng tangan untuk memikirkan perubahan yang dasar di dalam kehidupan. Sehingga sungguh-sungguh mampu untuk memberikan kontribusi yang utuh. Sehingga guru-guru sadar betul dalam memberikan nasihat. Guru-guru sadar betul dalam memberikan didikan. Dan anak-anak belajar betul menikmati nasihat. Dan anak-anak belajar betul menerima didikan. Sehingga mereka menjadi bijak di masa depan. Mempunyai masa depan. Mampu untuk hidup di masa depan. Bertanding. Sehingga masa depan menjadi milik mereka. Mereka tidak lagi sekedar menjadi pecundang. Mereka tidak lagi sekedar hanya tahu, meratap, meminta, tidak punya dan menangis. Tetapi mereka kemudian mampu untuk berkarya, mencipta, mengubah sesuatu dan akhirnya betul-betul memberikan pengharapan dalam kehidupan seperti Yesus yang datang dari surga ke dalam dunia. Bukankah dia memberikan harapan atas masa depan? Dan masa depan itu bukan saja dalam waktu, di kesementaraan, bahkan hingga ke dalam kekekalan. Dan itulah semangat iman Kristen dalam pendidikan. Alangkah mulianya, alangkah luhurnya. Nah, itu yang perlu kita emban, saudaraku. Oleh karena itu, saya selalu bergumul dengan diri saya sendiri. Saya selalu menggugat diri saya sendiri. Apa yang saya berikan kepada orang di sekitar saya tentang masa depan? Seperti apa yang Tuhan sudah berikan pada saya? Apa saya yang bagikan yang saya punya? Pasti saya tidak bisa membagikan kalau saya tidak bisa merasakan apa yang Tuhan kerjakan. Oh, mungkin saya akan berkata, oh Tuhan begini, Tuhan baik dan seterusnya. Itu kalimat mudah. Tapi apakah saya berbuat? Apakah perbuatan saya bisa diukur? Apakah tampak nyata? Oh, saya bangun ini, bangun itu. Gampang. Itu cuma gedungnya.
Tapi apakah saya menyentuh kemanusiaannya? Atau seperti tadi, hanya memperpanjang masalah? Sebuah perenungan yang perlu kita pikirkan dalam batin. Tantangan yang harus kita jawab. Tak ada jalan lain kecuali berani mengkoreksi diri. Tak ada jalan lain kecuali oleh berjalan dalam apa yang menjadi kehendak ilahi. Tak ada jalan lain kecuali melakukan tiap ketetapan-ketetapan supaya di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang kekasih, mari kita bertarung dalam kehidupan ini. Menjalani hari-hari kita seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga dengan demikian, semua kita sekali lagi memberikan kontribusi yang utuh. Iman Kristen seharusnya memandang pendidikan dengan cara yang penting. Karena itu sekolah Kristen harus mengalami semacam gugatan-gugatan kembali. Masihkah sekolah Kristen memiliki iman yang sejati, iman yang sehat, iman yang sesuai dengan kehendak Allah? Atau hanya sekedar sebuah industri yang bernama pendidikan, yang bermotifkan kekristenan, tetapi tak memiliki kesejatian iman, kecuali hanya berbicara industri, uang, kepuasan diri, kebanggaan kosong. Bukan sebaliknya. Semoga kita mau bertanya. Semoga kita bisa mempersiapkan masa depan. Semoga Anda dan saya mencipta perubahan seperti yang Yesus Kristus sudah kerjakan dan minta pada kita untuk mengerjakannya. Selamat bersama berkarya di dalam hidup kita sebagai anak bangsa. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang menuntun membimbing kami dalam sepanjang kehidupan. Karena itu kami berdoa supaya Tuhan mampukan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Di dalam hidup tanggung jawab pendidikan, mampukan kami sehingga di dalamnya kami hidup melakukan dan mencipta perubahan dan masa depan. Sehingga Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu menciptakan perubahan, menjanjikan masa depan. Amin.